Selamat datang. Kali ini kita akan membedah bagaimana sebuah buku teks etika Kristen membahas topik yang cukup berat, yaitu pornografi. Kita akan mengupas tuntas argumen mereka, mulai dari cara mereka melihat masalahnya sampai solusi yang mereka tawarkan. Semuanya langsung dari sumbernya. Oke, kita mulai dengan satu angka yang jadi landasan argumen dalam teks ini. Mengutip sebuah studi dari tahun 2004, sumber ini menyatakan bahwa 90% anak-anak usia 8-16 tahun pada masa itu sudah pernah terpapar pornografi. Angka inilah yang, menurut mereka, menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini untuk dibahas. Jadi, apa sih sebenarnya pornografi itu? Teks ini memulainya dengan definisi yang cukup sederhana, sastra atau seni yang cabul. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Mereka kemudian memperluasnya dengan merujuk pada standar hukum yang dipakai di Amerika Serikat, di mana sesuatu baru bisa disebut pornografi kalau memenuhi kriteria hukum untuk dianggap cabul. Nah, untuk membedah argumen ini, kita akan lihat 5 bagian utama. Pertama, seberapa besar masalahnya? Lalu apa dampaknya? Kemudian dasar argumen alkitabiahnya, dan terakhir, solusi yang ditawarkan baik untuk masyarakat maupun untuk pribadi. Mari kita mulai. Oke, bagian pertama, skala masalah. Mari kita lihat angka-angka yang disajikan dalam teks ini untuk menggambarkan betapa besarnya masalah ini menurut mereka. Teks ini melukiskan skala masalahnya pakai data dari tahun 2004. Dikatakan bahwa pada waktu itu, 1/4 atau 1 dari setiap 4 pencarian di internet adalah untuk pornografi. Nggak cuma itu, ada lebih dari 1 juta situs web pornografi. Angka-angka ini dipakai untuk menunjukkan betapa mudahnya akses terhadap materi semacam ini saat itu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, dampak pada individu dan masyarakat. Menurut teks ini, pornografi itu menciptakan semacam efek domino yang merusak. Nah, disinilah argumennya jadi lebih dalam, bukan lagi sekedar masalah moral, tapi sudah masuk ke ranah neuropsikologi. Teks ini mengklaim bahwa paparan pornografi secara fisik bisa mengubah cara kerja otak kita. Menurut teks ini, efeknya spesifik banget. Mereka berargumen kalau pornografi bisa mengganggu sinyal antar belahan otak dan memicu pelepasan zat kimia yang bikin kecanduan. Bahkan, sumber ini sampai menyamakannya dengan kecanduan kokain atau heroin. Cukup serius ya. Kutipan dari teks ini jadi jembatan antara dampak di dalam otak ke dampak pada hubungan nyata. Ini menggambarkan bagaimana perubahan internal, menurut argumen mereka, akhirnya muncul ke permukaan dalam hubungan antar manusia. Disinilah teks ini membuat perbandingan yang tajam. Di satu sisi, ada hubungan sehat yang dibangun di atas koneksi emosional dan kepercayaan. Di sisi lain, mereka berargumen bahwa pornografi merusak itu semua, menyebabkan orang jadi nggak peka, keluarga jadi disfungsional, dan bahkan mengganggu proses alami dalam pacaran. Argumennya nggak berhenti di situ, tapi meluas ke tingkat sosial. Teks ini mengklaim ada hubungan langsung antara konsumsi pornografi dengan peningkatan agresi. Bahkan, mereka menyebutnya sebagai salah satu kontributor signifikan terhadap kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, argumen alkitabiah. Sekarang, kita akan melihat kerangka teologis yang menjadi dasar mengapa teks ini menolak pornografi. Poin-poin ini, yang merangkum analisis alkitabiah dari teks tersebut. Argumen utamanya adalah pornografi itu dianggap dosa karena berbagai alasan, mulai dari penggambarannya tentang seks di luar nikah, kegagalannya menghormati institusi pernikahan, sampai kemampuannya untuk menumbuhkan nafsu dan merusak pikiran. Teks ini mengutip ayat ini untuk menekankan argumen intinya. Jadi, dari sudut pandang mereka, masalah pornografi itu bukan sekedar tindakan luar, tapi akarnya ada di dalam hati dan pikiran. Ini adalah fondasi dari seluruh kerangka teologis mereka. Nah, setelah menjabarkan masalahnya, sekarang teks ini beralih ke solusi. Kita mulai dari solusi di tingkat sosial yang menyangkut hukum dan moralitas publik. Ini adalah pertanyaan besar yang mereka ajukan untuk membingkai diskusi. Pertanyaan ini menantang pemikiran umum dan jadi dasar argumen mereka tentang peran pemerintah dalam membentuk masyarakat yang bermoral. Dan jawaban dari teks ini tegas banget. Ya, bisa. Logikanya begini, mereka bilang hukum itu berfungsi sebagai guru besar bagi masyarakat. Mereka berpendapat, sama seperti kita punya hukum yang menentang pencurian atau perbudakan, yang notabene adalah isu moral, kita juga bisa dan harus mengatur masalah moral lainnya untuk menciptakan masyarakat yang baik. Ini adalah langkah-langkah konkret yang diusulkan oleh teks. Mereka menyarankan hukum yang lebih kuat, menantang perlindungan kebebasan berbicara untuk materi yang dianggap berbahaya, sistem rating yang lebih ketat, dan yang paling penting, mengurangi permintaan lewat pendidikan moral. Dan terakhir, kita sampai di bagian kelima,
Solusi di tingkat pribadi. Sekarang kita lihat jalan keluar yang direkomendasikan teks ini untuk individu yang berjuang dengan masalah ini. Teks ini menyajikan 6 langkah yang sangat spesifik, dimulai dari pengakuan pribadi, lalu mengambil langkah praktis seperti menjauhkan diri dari godaan dan memakai filter internet. Ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan dalam pernikahan, berdoa, dan yang gak kalah penting, mencari dukungan dari orang lain. Poin ini penting banget untuk memahami pendekatan mereka. Teks ini secara eksplisit membedakan antara melihat pornografi sebagai penyakit dan melihatnya sebagai kegagalan moral. Dengan menyebutnya dosa, tanggung jawab untuk berubah sepenuhnya diletakkan pada individu. Ini yang mendasari semua solusi yang mereka usulkan. Dan kita akhiri dengan pertanyaan metaforis yang dikutip dari teks ini. Pertanyaan ini seolah merangkum peringatan utama mereka dan meninggalkan kita untuk merenungkan argumen tentang konsekuensi yang, menurut mereka, tidak bisa dihindari dari apa yang mereka definisikan sebagai bahaya moral.